Arifin, seorang miliarder berusia 52 tahun asal Semarang, Jawa Tengah, tampaknya memiliki segalanya, kekayaan, kesuksesan, dan kehormatan. Namun, di dalam dirinya, ia merasa kesepian. Kehidupan bisnis yang sibuk dan kemewahan yang dimilikinya tak mampu mengisi kekosongan yang semakin mendalam. Setiap kali ia duduk sendirian di ruang kerjanya dan memandang keluar jendela gedung pencakar langit, Arifin merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Suasana rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi dingin dan sepi sejak Marni, pembantu setianya, memilih untuk berhenti dan kembali ke kampung halamannya di Desa Bukit Maju, Banyuwangi, demi keluarganya. Keputusan Marni bukan hal yang mudah bagi Arifin. Marni telah bekerja di rumahnya lebih dari 20 tahun. Dan bagi Arifin, Marni bukan hanya seorang pembantu, tetapi hampir seperti keluarga. Marni adalah satu-satunya orang yang selalu ada di sampingnya sejak ia mulai membangun bisnisnya hingga mencapai puncaknya. Tanpa Marni, rumahnya terasa semakin kosong. Setiap sudut ruangan kehilangan nuansanya. Tidak ada lagi suara langkah kaki Marni yang membangunkannya setiap pagi dengan secangkir kopi hangat. Tidak ada lagi suaranya yang lembut mengingatkannya untuk makan siang. Dan tidak ada lagi tatapan penuh kasih yang biasanya diberikan tanpa perlu diminta. Kehilangan Marni semakin membuat Arifin merasa terisolasi. Merasa gelisah dengan keadaan ini, Arifin meminta sekretarisnya, Linda, untuk mencari pengganti yang dapat diandalkan. Ia ingin seseorang yang cekatan dalam bekerja, namun juga tidak mencolok. Seseorang yang bisa mengembalikan kenyamanan rumahnya, meski Arifin tahu tak ada yang benar-benar bisa menggantikan Marni. Linda kemudian memperkenalkan Mia, seorang wanita sederhana asal Solo, Jawa Tengah, yang segera mulai bekerja di rumah Arifin. Sejak awal, Mia menunjukkan ketekunan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Setiap sudut rumah Arifin kembali terawat, dan ketenangan yang selama ini hilang perlahan mulai terasa kembali. Namun, ada sesuatu dalam diri Mia yang menarik perhatian Arifin. Bukan hanya karena pekerjaannya yang sempurna, tetapi cara Mia membawa dirinya seolah menyembunyikan sesuatu. Gerak-geriknya penuh kehati-hatian, dan tatapan matanya yang tenang seringkali memancarkan kesedihan yang sulit dijelaskan. Setiap kali Arifin mengamati Mia, ia merasa ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang mengganggu pikirannya. Suatu malam, setelah bekerja sepanjang hari, Arifin duduk di ruang kerjanya, menatap layar kamera pengawas dengan rasa ingin tahu. Ia telah menyimpan sejumlah uang dalam brankas yang sengaja dibiarkan sedikit terbuka, seakan menjadi godaan. Ia ingin menguji kepercayaan Mia, ingin melihat apakah perempuan itu dapat dipercaya. Namun, apa yang terjadi malah mengejutkannya. Dalam rekaman, Mia tidak menyentuh uang itu sama sekali. Matanya tidak tertarik sedikit pun dengan lembaran rupiah yang mengintip dari celah brankas. Sebaliknya, ia melangkah perlahan ke rak buku, menarik napas dalam-dalam seakan mengumpulkan keberanian, lalu meraih sebuah album foto tua yang sudah berdebu. Tangannya bergetar saat ia membuka lembar demi lembar album itu. Ekspresinya berubah dari sekadar penasaran menjadi penuh emosi. Bibirnya sedikit bergetar saat jemarinya menyusuri wajah seorang wanita dalam salah satu foto. Waktu seakan berhenti sejenak. Arifin melihat dari layar bagaimana Mia menatap foto itu dengan tatapan pilu, lalu perlahan menariknya keluar dan menyelipkannya ke dalam sakunya. Gerakannya penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang sangat berharga namun takut ketahuan. Arifin mengerutkan dahi.
Ada sesuatu di balik tindakan Mia ini. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rasa ingin tahu terhadap album foto lawas itu. Detik berikutnya, Arifin mengepalkan tangannya. Kemarahannya membuncah. Ia tidak peduli bahwa uangnya tetap utuh. Mia telah mengambil sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang sangat pribadi. Dengan langkah cepat, ia keluar dari ruangannya dan menghampiri Mia yang tengah membersihkan ruang tamu. Apa yang kau lakukan dengan foto itu? Suara Arifin terdengar tajam, menusuk kesunyian malam. Mia terperanjat. Wajahnya pucat, seakan semua darah mengalir ke kakinya. Ia memegang foto itu lebih erat, sebelum akhirnya sadar bahwa tak ada gunanya berbohong. Ia menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya hanya ingin melihatnya. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang tertiup angin. Arifin menyipitkan matanya, melangkah mendekat. Melihatnya? Kenapa kau menyimpan foto itu? Nadanya penuh kecurigaan, syarat dengan emosi yang tertahan. Mia menarik napas dalam-dalam. Tangannya bergetar saat ia menurunkan foto itu perlahan. Ia menatap Arifin, air matanya mulai terbentuk di sudut mata. Karena wanita di foto itu adalah ibu saya. Suaranya parau, seperti beban besar yang akhirnya terlepas dari dadanya. Arifin terpaku. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti sejenak, tenggelam dalam pusaran emosi yang menghantam tanpa peringatan. Tubuhnya menegang, jantungnya berdetak lebih cepat, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Matanya menatap lekat-lekat wajah Mia, mencoba mencari kepastian dalam ekspresi yang kini dipenuhi oleh campuran keberanian dan ketakutan. "Rosita?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Namun di dalam hatinya, namanya bergema dengan kuat. Sejenak, ia merasa waktu berbalik, membawanya kembali ke masa-masa di mana ia dan Rosita masih bersama. Kenangan itu datang seperti banjir yang tak terbendung. Tawa mereka di bawah langit senja, janji-janji yang diucapkan dengan penuh keyakinan, dan akhirnya perpisahan yang terasa begitu menyakitkan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang berserakan tanpa jawaban. Bagaimana mungkin? Mengapa ia tidak pernah tahu? Apakah Rosita sengaja menyembunyikannya? Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Nafasnya berat, seolah-olah ruangan itu mendadak kekurangan udara. Mia mengangguk perlahan, menguatkan kenyataan yang baru saja menghantam Arifin tanpa ampun. "Saya putrinya Pak Arifin. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang ibu saya, tentang masa lalunya, dan juga tentang Anda." Suara Mia lirih, tetapi penuh keteguhan. Arifin menatap gadis itu lebih lama, mencari jejak Rosita dalam raut wajahnya. Dan semakin lama ia mengamati, semakin jelas kemiripan itu. Mata Mia yang tajam, namun menyimpan kesedihan. Cara ia mengangkat dagunya saat berbicara. Bahkan ekspresi gelisahnya, semuanya mengingatkannya pada Rosita. Arifin akhirnya menghembuskan napas panjang, menyandarkan tubuhnya ke dinding. Tubuhnya terasa lemas, seolah-olah beban bertahun-tahun tiba-tiba menghantamnya sekaligus. Ia tidak tahu harus merasa apa, marah, bersalah, atau bersyukur, karena akhirnya tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi darinya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Arifin menarik napas panjang. "Kenapa baru sekarang? Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal?" Mia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kelopak matanya bergetar menahan perasaan yang telah lama dipendam. "Saya tidak tahu apakah saya akan diterima di sini. Saya takut jika saya mengatakan yang sebenarnya, Bapak akan mengusir saya sebelum saya memiliki kesempatan untuk mengenal Bapak. Saya hanya ingin mendekati Bapak
ingin memahami siapa Bapak sebenarnya. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri sosok yang selalu diceritakan oleh ibu, sosok yang pernah sangat dicintainya, tetapi juga yang pernah membuatnya menangis berhari-hari. Saya tidak ingin hanya mendengar kisah Bapak dari cerita lama ibu. Saya ingin mengenal Bapak secara langsung, meskipun itu berarti saya harus bekerja di rumah ini tanpa Bapak tahu siapa saya. Arifin menutup matanya sejenak, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Hatinya terasa sesak, seakan dinding-dinding masa lalu yang selama ini ia bangun dengan kokoh mulai runtuh satu persatu. Ia merasa bimbang antara tetap menjaga jarak dari masa lalunya atau membuka kembali lembaran yang telah lama ia coba tutup. Malam itu, perasaan Arifin begitu berkecamuk. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Rosita dan bagaimana ia telah meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada beban yang menggantung di pundaknya. Ia meraih segelas air, tetapi tangannya gemetar saat mencoba meneguknya. Keputusan yang ia buat di masa lalu kini kembali menghantuinya. Ia teringat senyum Rosita, tatapan lembutnya yang dulu selalu memberikan ketenangan, dan betapa ia begitu yakin bahwa meninggalkan wanita itu adalah hal yang benar untuk dilakukan saat itu. Namun, melihat Mia malam ini, mendengar kebenaran yang ia sembunyikan dengan begitu tabah, membuat Arifin merasa kecil. Apa yang telah ia lakukan? Bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa ia memiliki seorang anak selama ini? Pikirannya berkelana ke berbagai kemungkinan. Bagaimana hidup Mia tanpa dirinya? Bagaimana Rosita membesarkan putrinya seorang diri? Apakah mereka pernah membutuhkannya? Apakah Rosita pernah menyesali perpisahan mereka? Arifin duduk di kursinya, menatap kosong kemeja kerjanya yang penuh dengan dokumen bisnis yang kini terasa tak berarti. Tiba-tiba, rasa bersalah melingkupinya begitu kuat. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berakhir dengan kebisuan dan penyesalan. Ia harus mencari jawaban, harus menghadapi masa lalu yang selama ini ia hindari. Arifin menarik napas panjang, tangannya mengepal di atas meja. Satu hal yang pasti, ia harus menemui Rosita. Ia harus mendengar langsung dari bibirnya tentang apa yang telah terjadi selama ini. Dan lebih dari segalanya, ia harus memahami bagaimana dirinya bisa menebus kesalahan yang telah ia buat. Arifin ingin memastikan perasaan Mia dan mencari tahu lebih dalam. Ia meminta Mia untuk menceritakan lebih lanjut bagaimana kehidupan ibunya, bagaimana ia tumbuh tanpa seorang ayah, dan bagaimana ia bisa sampai di rumahnya. Malam itu terasa panjang, hanya suara hujan yang mengguyur jendela yang menemani mereka. Mia menarik napas dalam, suaranya bergetar saat mulai bercerita. Ibu selalu berbicara tentang Bapak, katanya perlahan, matanya berkaca-kaca. Tentang bagaimana Bapak adalah cinta pertamanya, tapi juga luka terdalamnya. Arifin menelan ludah, dadanya terasa sesak mendengar kata-kata itu. Ia melihat Mia mengusap air matanya yang mulai mengalir. Ibu tidak pernah menikah lagi, lanjutnya, suaranya semakin lirih. Dia membesarkan saya sendiri, bekerja keras dari pagi hingga malam. Setiap ulang tahun saya, dia hanya tersenyum dan berkata bahwa Bapak pasti akan bangga pada saya jika Bapak tahu keberadaan saya. Tapi saya selalu tahu bahwa jauh di dalam hatinya, dia masih menunggu. Arifin menunduk, tinjunya mengepal di atas meja. Rasa bersalah menyelimuti dirinya. Betapa bodohnya ia telah meninggalkan Rosita tanpa mengetahui bahwa ia telah meninggalkan lebih dari sekadar seorang kekasih. Ia telah meninggalkan sebuah keluarga. Lalu, bagaimana kau bisa sampai di rumah ini?
Tanyanya mencoba menahan gejolak emosinya. Mia menatapnya dengan penuh harapan dan kesedihan. Saya ingin mencari jawaban, Pak. Saya ingin melihat sendiri siapa pria yang selalu ada dalam cerita ibu. Saya ingin tahu apakah Bapak benar-benar seperti yang ia gambarkan. Hening sejenak sebelum Mia melanjutkan. Saya hanya ingin tahu, apakah Bapak pernah memikirkan ibu selama ini? Apakah Bapak pernah mencari kami? Arifin terdiam, tak mampu langsung menjawab. Pertanyaan Mia menggema di dalam hatinya. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun tenggelam dalam ambisi dan kesuksesan tanpa pernah benar-benar menoleh ke belakang. Ia tidak mencari Rosita, tidak mencari tahu apakah dia baik-baik saja. Dan sekarang, konsekuensi dari semua itu berada di hadapannya, dalam bentuk seorang gadis yang telah tumbuh dewasa tanpa dirinya. Akhirnya, setelah malam yang panjang, Arifin membuat keputusan. Ia tidak bisa membiarkan masa lalunya hanya menjadi kenangan yang menyesakkan. Ia meminta Mia membantunya bertemu dengan Rosita di desa Mojosongko, Solo. Perjalanan menuju desa itu dipenuhi dengan diam yang penuh makna. Tidak ada banyak kata yang terucap, tetapi hati mereka berbicara dalam ketegangan yang mengikat. Begitu mereka tiba, Arifin melangkah keluar dari mobil dengan jantung berdegup kencang. Kakinya terasa berat saat ia berdiri di depan rumah sederhana di tengah perbukitan Malang. Pintu rumah terbuka perlahan dan di sana berdiri Rosita. Wajahnya tak banyak berubah meski garis-garis usia telah mulai terlihat. Mata mereka bertemu dan dalam sekejap semua emosi yang terpendam selama bertahun-tahun seakan tumpah ruah. Arifin ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang ia rasakan. Mata Rosita mulai berkaca-kaca, bibirnya bergetar, dan sebelum ia bisa menahan diri, air matanya jatuh membasahi pipinya. Air mata yang tertahan, kata-kata yang tak sempat diucapkan, semua mengalir dalam pertemuan yang begitu emosional. Arifin ingin menggapainya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Akhirnya, hanya satu kata yang keluar dari bibirnya, lirih dan penuh penyesalan. Maaf. Namun sebelum Rosita sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Arifin menoleh, matanya membulat saat seorang pria muda muncul dari balik pintu.